Ada yang belum isi, teman-teman? Ya, udah isi semua ya untuk feedbacknya ya. Oke, selanjutnya di modul yang keempat, ini adalah modul dari Object Storage Service ya. Nah, ataupun OSS ya. Di OSS, ini salah satu solusi ketika teman-teman katakanlah develop suatu aplikasi IoT, develop aplikasi machine learning, ataupun teman-teman pengen hosting static website di cloud, itu teman-teman bisa gunakan alternatif lain, yaitu adalah dari OSS ya. Nah, di OSS sendiri nanti teman-teman akan belajar beberapa hal. Yang pertama itu konsep dasarnya, yang kedua ini adalah arsitektur, security fiturnya, web hosting dan monitoring, image processing, dan terakhir kita recap materi dari OSS ini. Nah, teman-teman di sini pasti tahu ya perbedaan dari setiap tipe dari storage-nya. Pertama, teman-teman pasti belajar tentang file storage, block storage, dan object storage ya. Nah, di file storage biasanya teman-teman pasti familiar dengan dua protokol seperti itu NFS ataupun SMB file. Biasanya ini ya file storage cara seperti kita akses file kita di komputer kita dan seterusnya. Nah, kalau di block storage-nya sendiri, ini ya dari biasanya penyimpanannya dipecah-pecah berdasarkan blok-bloknya ya. Contohnya kayak apa? Kayak di PCS kita. Biasanya dia dipecah berdasarkan block storage-nya masing-masing. Misalnya, oh instant A ini, PCS A ini, dia menggunakan block storage nomor 0, block storage nomor 1, block storage nomor 2, dan seterusnya dari setiap instance tersebut ya. Nah, di object storage biasanya ini disegregasinya lewat bucket-bucketnya ya. Bucket ini mempunyai folder ini dan metadatanya ini. Misalnya bucket ini adalah bucket untuk menyimpan AI, di mana AI itu akan mendeteksi dia makanan apa dan karbohidratnya ada berapa. Berarti metadatanya apa? Di situ dia ada gambar diambilnya kapan, oleh user siapa, dan bentuk teksnya apa, tipe datanya, apakah JPG, PNG, dan seterusnya. Nah, kalau kita ambil contoh lagi, katakanlah ini adalah dari object storage-nya kita mau menyimpan dari aplikasi IoT untuk mendeteksi objek di belakang mobil, katakanlah. Ini ada CCTV-nya nih. Sorry, ada kamera. Kamera ini dia menggunakannya Raspi, katakanlah. Nyimpan datanya ke komunikasinya adalah ke ICS. ICS di sini nyimpan datanya ke OSS ataupun object storage katakanlah. Ini bisa nggak Mas? Bisa. Oh Mas, kalau misalnya proses ini kalau kita simpan ke database ataupun ke MySQL itu boleh nggak Mas? Bisa untuk nyimpan data ini ya, kalau gambar dan seterusnya. Tapi kita punya alternatif lain kalau misalnya kita menyimpan metadatanya di OSS ya, ataupun datanya di OSS ya. Kenapa solusinya di sini? Di sini kita bisa menyimpan solusinya ataupun di OSS ini adalah kita bisa menentukan nih apakah kita menggunakan OSS standar ataukah jarang diakses ataukah dia kita arsipin dan seterusnya. Berbeda kalau MySQL yang kita simpan ke dalam ECS instant ya pasti kita akan bayar sesuai dengan block storage yang kita pilih ya. Oh, block storage-nya kita menggunakan berapa? 100 GB katakanlah. Nah, biasanya lebih murah mana Mas antara block storage dan OSS ya? Pasti jauh lebih murah dari OSS-nya. Karena kita bisa menentukan life cycle policy, kita bisa menentukan versioning, kapan file ini akan masuk ke arsip, kapan file ini katakanlah akan kita delete, dan seterusnya. Itu konsep dasar antara
perbedaan dari beberapa tipe storage antara file storage, block storage, dan object storage ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di kolom komentar ya. Traditional storage dan ini adalah dari cloud storage-nya. Nah, ada nggak Mas alternatif lain? Katakanlah kita mau di on-premise sendiri, kita mau menggunakan cloud storage. Ada yang tahu alternatif lain? Ada yang tahu alternatif lain? Solusinya apa kalau misalnya saya mau menggunakan object storage tapi di on-premise saya? Ada yang tahu? Silahkan. Nah, kita bisa menggunakan ini ya. Saya kirim di chat ya. Oke. Sampai sini, silakan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Nah, selanjutnya, kalau gak ada, kita lanjut. Traditional storage, ini ya pertama traditional storage ya kita harus dulu saturasinya. Katakan. Nah, kalau datanya tambah banyak, ya kita butuh penyimpanan yang lebih memadai dengan memenuhi beberapa komplain. Katakanlah server backupnya di listrik backupnya seperti apa dan seterusnya. Nah, biasanya apa prosesnya? Kita evaluasi dari storage kapasitasnya, apakah masih cukup atau enggak, data backupnya seperti apa, policy yang kita buat apakah sehari sekali, data security-nya, dan cost control-nya dari data tersebut ya. Nah, di OSS, oke, di OSS itu kita bisa gunakan sebagai solusi di cloud dengan beberapa fitur. Salah satunya adalah datanya bisa di-encrypt dan secure cloud storage dengan beberapa proses, akses, dan ya secara security kita bisa gunakan untuk uh, akses keamanannya yang sedikit berbeda ya. Ini ada pertanyaan. Boleh. Mas, saya mau tanya, ini lebih ideal mana penyimpanan storage NAS atau model dari nah, di ini case-nya mau di mana di on-premise atau di cloud Mas? Atau mau fully on-premise Mas? Ini, Mas. Oke. Nah, ini mau di level instant atau mau di level apa? Yang mau dipakai Mas Dimas? Boleh mau di level instan ataukah untuk file general aja Mas, nggak sampai ke level ICS atau seperti itu? Belum tahu mau diaksesnya seperti apa. Apakah mau saya pakai di level instan ataukah ya secara umum aja Mas? Ya mungkin saya jawab secara general aja ya. Nah, kalau hybrid bisa kan? Kalau hybrid bisa enggak? Enggak ya. Sepertinya kalau di level ICS
itu kita cuma bisa menentukan ya apakah dia block storage ataukah kita sharing file di satu satu directory itu katakanlah untuk berbagai instance-nya. Nah, kalau NAS atau model yang kedua ini itu tergantung. Kalau misalnya kita ada penggunaannya itu lebih ke arah, katakanlah kita sharing nih filenya dengan tim lain, ya kita balik ke file storage yang tadi, kita lebih memilih NAS-nya ya. Tapi kalau misalnya kita ada isu terkait dengan eh, ya datanya harus ada terus, secara ini nggak boleh error dan seterusnya, nggak boleh korup dan seterusnya, kita pilih bukan yang NAS ya, paling itu sih pertimbangannya. Jadi tergantung, nah ini case-nya apakah dia mau di-sharing dengan tim lain atau seperti apa dan seterusnya ya. Biasanya faktor utama dalam menentukan storage-nya apakah NAS atau bukan, itu kalau di saya sebelumnya itu ya, ini apakah diakses bareng-bareng atau enggak, sama seperti kalau di level ICS-nya, apakah ini diakses bareng-bareng untuk ke ICS yang lain atau enggak, dan seterusnya. Itu pertimbangan yang awal terlebih dahulu sih. Mudah-mudahan menjawab Mas Dimas ya. Pertimbangannya paling penting. Ya sama sama Mas Dimas. Nah, di traditional storage dibandingkan dengan OSS itu pertimbangannya biasanya masih volume dan isi to scale. Contohnya gini ya, saya pernah buat aplikasi di mana aplikasi itu adalah ya deteksi kendaraan dengan IoT dan nyimpen data ke awalnya nyimpen datanya adalah di ECS, eh, di virtualisasi lah seperti itu. Ternyata di virtualisasi itu kita harus mikirin kapan file ini di delete, dan ya kita harus nambahin, harus siap dengan konsekuensi ketika datanya besar. Ternyata ketika kita create ECS-nya itu kita nggak cukup nih. Berbeda dengan ketika kita menggunakan OSS ataupun Object Storage Service, ya kita harus nggak usah mikirin tentang hal itu. Pasti ini cukup, yang kita pikirin adalah life cycle-nya. Setelah 30 hari ini, yang sebelumnya adalah standar access, kita bisa pindahkan katakanlah infrequent access. Setelah 1 bulan, katakanlah saya bisa pindahkan ke arsip dan seterusnya. Nah, ini bisa memastikan bahwasanya OSS ataupun object storage biasanya pasti dia memiliki high availability dan PS juga ya dari fitur-fitur tersebut. Iya, betul-betul Mas Catur. Ini seperti S3, beda aja istilahnya. Cuma yang di OSS sendiri, dia secara SLA-nya jauh lebih tinggi dari S3, dan ketika dia upload file, dia kapasitasnya jauh lebih besar. Kalau di S3 kan ketika kita upload file itu ada maksimumnya 5 GB ya. Kalau di sini 20 GB ya. Jadi plusnya di OSS itu ya itu ya. Jadi SLA-nya lebih besar, 90,9 berapa persen. Kalau di S3 itu 99,99%, beda beda jauh ya antara OSS dan S3. Dan ketika upload file itu limitnya jauh lebih tinggi di OSS. Mudah-mudahan menjawab Mas Sapter. Oke, silakan. Ada yang lain? Oke. Kelebihannya apa? Terima kasih Mas Satur dan Mas Dimas atas pertanyaan yang tadi ya. Kelebihannya apa ketika kita menggunakan object storage? Ya itu yang pertama, scalability-nya, simplicity, security, availability, inclusiveness-nya ya. Secara security, tadi kita belajar tentang security di level instant, di level OS. Kita belajar security di level network. Di level object storage-nya itu juga ada security-nya ya. Katakanlah biasanya kan bayangkan ibaratnya teman-teman seorang DevOps. Teman-teman seorang DevOps, pasti teman-teman akan memberi akses user ke fitur mana yang ada di Alibaba ataupun di IAM-nya, Identity Access Management-nya. Biasanya itu kan minimum akses ke minimum resource ya. Katakanlah minimum akses. Mas Wawan katakanlah dia seorang finance. Ya udah, dia cuma bisa lihat billing aja.
Nah, saya katakanlah seorang front-end engineer yang deploy aplikasinya hanya ke object storage. Ya udah, saya hanya dikasih object storage-nya aja. Apakah dia full admin, ataukah dia read only, dan seterusnya. Itu dari beberapa kelebihan antara object storage-nya ya. Nah, secara ya, scalability-nya dia itu masih volume dan ya bucket size-nya biasanya yang perlu diperhatikan dari sisi ini ya kesalahan konfigurasi nama di awal ya karena kita nggak bisa rename dari bucket kita. Selanjutnya ini kita bisa akses via RESTful API ataupun REST API, bisa akses via konsol. Di REST API-nya katakanlah kita bisa akses dengan SDK, katakanlah mau menggunakan bahasa pemrograman Python, Java, dan yang lainnya itu bisa. Dan kita bisa memonitoring dari objek storage-nya ya, secara metrik, akses log, dan di OS-nya itu kita bisa melihat katakanlah ketika kita mengaktifkan WAF ataupun Web Application Firewall-nya di level OSS itu kita akan ketahuan katakanlah ada DDoS, serangan DDoS dari Irlandia katakanlah. Nah, itu kita bisa ketahuan untuk itu ya. Nah, ini flexible upload apakah dia normal, multiport ataupun dia append ya. Berbeda kalau misalnya di S3 dia nggak bisa append ya untuk dari penyimpanan datanya dibandingkan dengan apa OSS-nya gitu. Terus salah satu kelebihan lagi perbedaan antara S3 dan OSS. Ya, secara security-nya ini multi layer protection dan anti DDoS serta multi user isolation-nya ya. Jadi usernya yang tadi saya bahas tentang identity access management serta bisa bisa gunakan untuk provide comprehensive log. Kita bisa nge-trace ya ada kegiatan apa yang ada di bucket kita. Nah, secara availability-nya dia punya 3 replika dengan 3 availability zone dengan SLA 99,99% data reliability-nya ya. Nah, ini berbeda kalau di S3 cuma sampai sini ya, sampai 3 digit terakhir. Nah, ini automatic service extension-nya dan automatic failover cross-region replication-nya. Nah, inclusiveness-nya kita uh, banyak bisa kita gunakan untuk integrasi service lain di Alibaba, baik ataupun EML, Hadoop File System, untuk Big Data, IDS Snapshot, ada Snapshot, katakanlah kita pengen store data kita, store data backup kita, backup dari ECS, backup dari RDS ke dalam OSS kita ya, ataupun secara security-nya di sini juga ada data transitnya juga bisa kita encrypt dengan KMS dan seterusnya. Nah, itu konsep dari OS-nya. Kami sini silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya minum sebentar. Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya kita akan belajar secara struktur di OSS itu ya sama ya dari tadi ya yang kita pelajari di PANGU, distribusi filenya ini sama. OSS itu di di Twitter-nya ketika kita mau upload objek kita biasanya kita harus buat bucketnya dulu. Bucketnya itu harus unik berbeda dengan yang lain.
Nah, di objek ini biasanya itu ada key ataupun unique object name. Biasanya kalau kita katakanlah kita mau store data dari backend kita, ya kita bisa gunakan dengan contohnya yang bisa mau pakai timestamp, UDI, UID dan seterusnya ataupun user data dan metadatanya yang key value-nya dari setiap atributnya. Nah, dari multiple upload-nya yang disupport oleh Alibaba untuk OSS ini itu sampai 48,8 tera. Angka-angka ini diperhatikan ya untuk sertifikasi ya. Dan upload metodenya itu support objek up to 5 GB ya. Nah, itu dari OSS-nya. Mas, emang ada ya file yang sampai segede ini ya? Mungkin ada, katakanlah dari IoT kita nyimpen data, upload-nya nggak setiap 1 menit, tapi mungkin selama 1 jam langsung upload ya, misalnya. Nah, di bucket itu kita eh, gunakannya, ada beberapa terminologi yang harus kita pahami. Yang pertama, setiap bucket eh, objek itu harus ada dulu bucketnya. Bucketnya itu harus unik, nggak bisa diganti, dan nggak ada limit dari objek yang mau kita simpan dalam setiap bucket ya. Nah, Nah, aksesnya gimana? Di level bucketnya, kita bisa setting secara security levelnya, apakah dia mau public bucket ataukah private bucket. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Seringkali kesalahan-kesalahan miskonfigurasi ini yang banyak ditemui. Misalnya adalah ketika, oh, bucketnya ada informasi yang memang harusnya nggak public. Ternyata kita lupa bahwasannya publiknya itu kita checklist. Nah, itu salah satu peran penting ketika kita ada bagian di dalam DevSecOps ataupun ya di bagian DevSecOps ataupun di bagian security-nya itu ada namanya infrastruktur as a code scanning ya. Biasanya dia mengecek secara infrastruktur apakah infrastruktur kita itu sudah sesuai dengan standar yang ada, katakanlah standar di OWISP dan seterusnya. Nah, OSS ini kita punya objek yang unik di mana itu HTTPS-nya ini adalah sebuah protokol. Bucket name-nya misalnya adalah image bucket, OSS AP Southeast Asia Southeast 1. Ini adalah bucket endpoint-nya yang biasanya di sini mengindikasikan kita menggunakan region mana. Dan terakhir ini adalah object name-nya. Misalnya, kalau misalnya ini nggak kita pengen setup untuk public, ternyata kita bisa akses ini ketika di Google Chrome, kita akses URL-nya, datanya kita lihat, berarti kita ada kesalahan konfigurasi dalam membuat OSS-nya ya, ataupun dalam membuat bucketnya. Yang dicek di mana ya? Di bucketnya. Kita setup, kita cek lagi apakah kita checklist publiknya atau enggak, dan seterusnya. Nah, ini konsep data strukturnya ya, service, bucket, objeknya, di bucket ini ada objek apa, ada key, data, dan metadatanya. Ataupun kita buat mau buat direktori yang lain, di direktori yang lain ada objek yang lain, itu bisa. Nah, ini perbedaan tipe penyimpanannya. Yang pertama ini adalah standar. Standar yang kedua adalah infrequent access ataupun LRS, infrequent access data RS, archive, dan float, dan terakhir ya. Nah, ini tergantung aplikasi apa ya. Katakanlah, oh, aplikasi rumah sakit. Katakanlah nggak perlu real time datanya, kita tunggu 1-2 menit ataupun 5 menit untuk akses datanya, itu nggak apa-apa. Nah, kita gunain yang mana? Ya, ini tergantung ya. Retrieval menitnya berapa lama? Apakah kita mau real time atau kok kurang dari 1 menit, ataukah kurang dari 1 jam dan seterusnya. Bedanya apa mas semakin ke kanan ini? Ya, semakin ke kanan ini biasanya itu lebih murah dalam harga penentuan harganya ya. Jadi itu yang sedikit membedakan ketika kita menggunakan objek storage class-nya itu yang mana ya. Ini secara SLA-nya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya
aksesnya sering ya udah kita menggunakan standar aja. Tapi kalau misalnya ini cuma buat arsip 1 jam nggak masalah, ya udah nggak masalah kita pakai yang paling akhir. Tapi kalau misalnya arsip tapi sewaktu-waktu kita akses kita ada ya udah kita menggunakan yang arsip gitu. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Nah, selanjutnya di OSS itu kita bisa tentukan secara life cycle rule dari setiap objeknya ya. Jadi kalau yang tadi kita belajar dari objek storage tipe ya, lalu kita bisa menentukan nih, katakanlah setelah 60 hari filenya akan kita hilang. Ataukah setelah 60 hari kita transisi ke storage kelas yang lain. Kita harus kita arsipkan nih katakanlah setelah 3 bulan pasien ini nggak akan ke rumah sakit lagi, ya udah kita arsipkan. Itu salah satu contoh case study-nya ya dari uh, life cycle-nya ya. Nah, ini cross region replication-nya kita bisa enable ataupun redundant storage-nya dan versioning dari setiap bucket kita ya. Oh, version 1, version 2 dan seterusnya. Nah, misalnya klien nih, request data OSS-nya, objek ini nggak ada, katakanlah objeknya nggak ada request result from the source URL, dan dia akan akses dari, dia akan nyimpen lah ke data OSS-nya, baru dia return ke data ke kliennya. Jadi kita bisa gunakan OSS untuk mirroring dari datanya. Ini seamless ya, jatuhnya dari migration datanya tersebut ya. Ataupun yang kedua redirection ya, itu juga sama. Nah, selanjutnya kita bisa akses lognya dengan cara kita mengenable lognya dan destination bucketnya apa, log profitnya itu apa. Katakanlah di sini kita mau menggunakan untuk kita analisa lagi nih, kita integrasikan lagi dengan Apache Spark ya untuk scraping datanya, itu kita bisa gunakan juga ya untuk real time analisa lognya. Ini menarik katakanlah kayak kita pengen tahu nih kondisi server dari kondisi dari bucket kita seperti apa. Katakanlah kita hosting di situ, trafficnya seperti apa, itu kita bisa lihat dari fitur yang ini ya, real time. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, sebentar ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang OSS arsitekturnya. Ini secara OSS arsitekturnya, dia ada protokol akses layer, data akses layer, dan persistent storage layer. Nah, ini kita harus unik antara bucket dan bucket yang satu dengan bucket yang lainnya. Nah, ini contoh dari objeknya, kita include tab-nya dan protokolnya di mana, dan region apa yang akan kita akses ya, karena kita di satu-satu dan seterusnya. Itu dari arsitektur, kita nggak terlalu bahas ya, tadi udah kita bahas ya. Nah, selanjutnya secara security fitur, ini bisa dibaca nggak nih? Susah ya? Ini nanti. Nah, di OSS ini kita bisa beberapa security fitur ya, protokolnya menggunakan HTTPS endpoint, ataupun kita bisa gunakan
access control, bucket dan object level ACL, dan bucket policy-nya, serta kita bisa gunakan Identity Authentication RAM dan STS untuk configure access policy dan grant permission, ataupun server set encryption ya, kayak SSE KMS, SSE OSI, dan seterusnya. Itu beberapa fitur yang kita bisa gunakan untuk secara security-nya. Nah, nah, ini server set encryption dan Identity Authentication RAM dan STS ya. Nah, contohnya, ini kita di level OSS-nya ya, bucket dan object access control list-nya. Katakanlah bucket name-nya apa, akunnya siapa yang pengen kita setting untuk policy-nya ya. Katakanlah akun ini yang kita pengen setting nih. Nah, storage class-nya apa? Apakah dia standar, infrequent access, ataukah kita arsipin ya. Nah, access control-nya apakah dia private, public read, atau public read write ya. Nah, ini diperhatikan di sini ya. Paling kalau diujikan yang ini ya. Nah, tipe dari OSS, akses kontrolnya ada apa aja? Apakah ada private, adakah public read, ataukah public read write-nya ya? Nah, tipe storage class-nya yang membedakan apa antara standar, infrequent access, dan access read ya. Oke. Nah, di OSS security fitur dia ya ibaratnya ketika kita upload ataupun download data itu kita menggunakan HTTPS-nya bisa kita enable atau enggak ya. Kita bisa mengenable untuk SSL encrypt-nya dengan kita mengenable HTTPS-nya ini ya untuk memastikan bahwasannya ya prosesnya itu jauh lebih aman ya. Nah, lalu gimana untuk data transitnya ya? Katakanlah kita bisa menggunakan SSE KMS ataupun SSE OSS. Ini default key yang digunakan untuk encrypt objeknya. Kalaupun KMS ya kita harus setup lagi encryption-nya yang mana yang mau kita gunakan untuk server set encryption-nya ya, ataupun kita support untuk eh, mau bawa software sendiri dan seterusnya. Nah, ataupun kita menggunakan JSON nih untuk mengedit bahwasannya bucket ini policy-nya apa, apakah dia allow untuk list object, ataukah dia allow untuk di-delete, ataukah dia nggak boleh di-delete, dan seterusnya ya. Itu kita bisa define di RAM policy-nya ya. Nah, selanjutnya kita bisa hosting website kita di OSS kita. Dan jadi solusi yang lain tadi kita bisa hosting di ECS websitenya, ataupun kita mau hosting di OSS itu jauh lebih murah. Nah, memang kita harus katakanlah kita harus beli ECS kita ya, beli ECS dulu, kita deploy aplikasi ke ECS, kita kan butuh waktu dalam dia pakai bahasa pemrograman apa, kita install library-nya dulu. Katakanlah kalau mau pakai Docker, kita install Docker-nya dulu, kita install orkestratornya, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan solusi lain, yaitu adalah web hosting dan monitoring di OSS. -nya. Nah, kita bisa hosting website kita di OSS dengan biaya yang jauh lebih murah, high availability, dan di situ udah ada fitur untuk WAF-nya, Web Application Firewall-nya. Berbeda kalau misalnya kita hosting di ECS, kita harus cari third party untuk katakanlah untuk WAF-nya, ataupun kalau mau menggunakan CDN juga bisa. Nah, di CDN-nya kita enable dari CDN-nya, lalu ataukah kita enable firewall-nya di level load balancer-nya dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Kita tentukan nih default homepage-nya di mana, katakanlah di index.html dan seterusnya ya. Nah, kita domainnya di DNS-nya kita pilih nih mau dari bucket apa dan seterusnya, ataukah kita mau akses lewat bucket name-nya aja, protokolnya itu juga bisa ya. Nah, kita bisa memonitor nih uh, untuk aplikasi kita yang jalan di OSS kita ya, dan kita bisa memonitor juga untuk DDoS-nya. Nah, sampai sini silakan teman-teman kalau ada pertanyaan.
Oke, kalau nggak ada, selanjutnya ini adalah dari image processing. Di image processing, kita bisa monitor eh, misalnya, di Alibaba Cloud di image processing ini service fitur untuk capacity, high security, low cost, dan high reliability dari data yang kita upload dan kita store image-nya di OSS. Nanti kita bisa gunakan untuk proses image kita dimanapun, kapanpun. Yang penting kita tahu komunikasinya mau via apa ya. Jadi kita bisa upload data kita, proses image kita, dan download image kita ya. Nah, bisanya ada apa aja? Biasanya ada bisa dia pakai image format, scaling, cropping, dan rotating image ya. Kalau di kompetitor ada pakai apa Mas? Dia prosesnya lebih panjang. Biasanya pakai Lambda ya. Pernah ada yang pernah pakai Lambda kalau di kompetitor? Dan itu event trigger ya. Nge-trigger dulu, upload. Kalau kita salah buat script, ya nggak jalan. Ada yang pernah pakai Lambda? Pernah ya? Nah, itu event 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 base ya jatuhnya. Terima kasih Mas Wawan udah menjawab ya. Nah, aksesnya, prosesnya, ini kita akses metodenya, bucketnya apa, endpointnya apa, objeknya, dan query yang pengen kita jalankan. Itu dari materi OSS. Nanti setelah sesi yang kelima ada sesi quiz. Perhatikan soalnya betul-betul. Pastikan di akunnya teman-teman sudah bisa mengakses materi. Nanti akan ada quiz di akun Alibaba-nya masing-masing dan persiapan untuk sertifikasi. Tapi nanti saya akan tambahkan materi untuk latihan soal setelah materi yang terakhir. Sampai sini, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi di OSS kita tadi belajar tentang konsep OSS, arsitektur, security fitur, gimana caranya website hosting, image processing, dan seterusnya. Kalau nggak ada, kita masuk ke materi terakhir yaitu adalah RDS. Link materinya nanti